وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddid lisani dustur ahli nur wa ahli nuba wa ahli hal wal agad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabak nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim, amma ba'd. Alhamdulillah, kita dikumpulkan oleh Allah pada malam hari ini di dalam memperingati hari besar kelahiran Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang berkat beliaulah kita masuk ke dalam surganya Allah. Berkat beliaulah kita mengenal Allah. Karena Imam Ali karamallahu wajhah, beliau mengatakan, kalau tidak karena Nabi Muhammad lakunna fil hawiyah. Kalau tidak karena Nabi Muhammad, pasti kita akan berada di neraka hawiyah. Maka alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kita dimuliakan oleh Allah tanpa meminta, tanpa daya upaya. Kita dijadikan oleh Allah, yaitu umat daripada umatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Umat yang terakhir yang masuk surganya dahuluan. Ya kita ini. Kita umat yang terakhir dimunculkan oleh Allah. Kemudian apa? Nanti masuk surganya Allah kita yang paling pertama. Berkatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kuntu awalan nabiyina fil khalqi wa akhirahum fil ba'ats. Aku kuntu awalul khalqina. Saya orang yang pertama kali dimunculkan oleh Allah. Yang pertama kali diciptakan oleh Allah. Dan nanti yang terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya katanya ulama, ibu-ibu, bapak-bapak, bulan Rabiul Awal ini lebih agung daripada bulan Ramadan. Padahal bulan Ramadan ada Lailatul Qadar. Bulan Ramadan ada Nuzulul Quran. Cuma bulan Rabiul Awal jauh lebih baik daripada apa? Daripada bulan Ramadan. Karena apa? Kalau tidak karena bulan Rabiul Awal tidak ada Ramadan. Karena kita tahu Ramadan gara-gara Rasul.
Tahu puasa gara-gara Rasul. Tahu zakat gara-gara Rasul. Rasul dimunculkan di bulan Rabiul Awal. Makanya katanya ulama, kalau tidak karena bulan Rabiul Awal, tidak ada bulan Ramadan. Makanya kita perlu bersyukur ibu-ibu, bapak-bapak, dijadikan umat daripada umatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Umat marhumah, umat yang dirahmati oleh Allah. Kita ini umat yang dirahmati, maksudnya bagaimana? Umat yang dirahmati oleh Allah, yaitu ketika kita meninggal, ketika ada orang berdoa, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, baik waktu tahlil ataupun waktu khutbah Jum'ah. Itu ditebarkan oleh malaikat semua ganjarannya kepada kita sewaktu kita berada di alam barzakh. Maka kita mengambil doa daripada orang muslim tadi. Sehingga apa? Saking banyaknya orang tahlil, saking banyaknya orang mendoakan ahli kubur, sehingga apa? Orang nanti keluar dari kuburan tanpa membawa dosa. Alhamdulillah. Jadi orang nanti keluar dari kuburannya tanpa membawa dosa. Karena saking besarnya rahmatnya Allah yang diturunkan kepada kita pada saat ini. Apalagi katanya ulama, apabila di suatu kampung seperti ini dibacakan Maulidur Rasul, maka kampung ini dinaungi oleh malaikat rahmah selama 1 tahun. Apalagi tiap bulan di kampung ini ibu-ibu, bapak-bapak, orang kalau tahu fadilahnya, tahu ganjarannya, mereka akan tinggalkan rumahnya, tinggalkan perdagangannya, duduk bersama kita pada saat ini. Cuma disimpan oleh Allah, diberitahukan oleh Allah, nanti ketika orang itu berada di alam barzakh, baru tahu ganjarannya maulid, ganjarannya ngaji, semuanya itu dibuka oleh Allah, diberikan sewaktu orang di alam barzakh. Maka perlu diketahui, Nabi Muhammad ini diciptakan dari nurnya Allah 2/3 daripada cahayanya Allah. Dari nurnya Nabi Muhammad yang Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Awwalu ma khalaqallahu nuri wa min nuri khalaqa kulla asya." Yang pertama kali diciptakan oleh Allah adalah cahaya saya. Kalau di Maulid Tiba 1000 tahun sebelum diciptakan Nabi Allah Adam. Cuma yang diciptakan oleh Allah adalah nur Nabi Muhammad. Dari nur Allah ciptakan segala sesuatu. Allah ciptakan surga, Allah ciptakan neraka, Allah ciptakan manusia, Allah ciptakan jin, Allah ciptakan iblis, Allah ciptakan segala sesuatu. Dari cahayanya Nabi Muhammad. Berkat cahayanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampai cahayanya Rasul itu Pak, 1 bulan sekali itu berhembus dari cahayanya Rasul itu 3 kali. Setiap bulan. Ketika berhembus dari cahayanya Rasul, maka tanaman pari bisa membuahkan hasilnya. Pepohonan bisa menumbuhkan buahnya. Air bisa diambil dari bumi. Semua itu berkat cahayanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita bersyukur ibu-ibu, bapak-bapak. Kita mau membalas jasanya Rasul tidak mampu. Sebesar apapun jasa kita kepada Rasul masih dianggap kecil. Sholawat kita ini, kita baca sholawat saat ini. Jangan dipikir, oh kita baca sholawat setiap bulan, setiap hari Rasul tambah mulia. Tidak. Apa arti sholawat kita dengan sholawatnya Allah? Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Apa arti sholawat kita dengan sholawatnya Allah? Allah perintahkan manusia sholat, Allah gak pernah sholat. Allah perintahkan manusia haji, Allah gak pernah haji. Allah perintahkan manusia puasa, Allah gak pernah puasa. Giliran sholawat sama kanjeng Nabi, Allah kasih contoh. Innallaha wa malaikatahu. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya yusholluna ala nabi. Sholawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baru manusia diperintah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, shollu alaihi wasallimu taslima. Sholawatlah dan bersalamlah kamu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah dulu yang kasih contoh. Saking mulianya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya nanti Bu di surga itu Bu, setiap pintu, setiap jendela ada tulisannya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Setiap rumah kita nanti ada tulisan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Seluruh di pintu-pintu surga sampai tabir-tabirnya. Makanya Nabi Allah Adam ketika melihat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, Nabi Allah Adam bilang, "Ya Rabb,
Ini nama tidak kau gandengkan dengan namamu kecuali dia punya keistimewaan. Benar wahai Adam, dia dari keturunanmu. Kalau tidak karena dia, saya tidak ciptakan kamu. Kalau tidak karena Muhammad, saya tidak ciptakan kamu. Maka Nabi Adam alaihissalam meminta syafaat kepada Rasulullah SAW ketika dia berbuat dosa kepada Allah makan buah khuldi. Katanya Allah, wahai Adam, kalau seandainya kamu dengan meminta syafaat kepada Muhammad melalui Nabi Muhammad untuk orang penduduk langit dan penduduk bumi, saya kasih syafaat. Lihat cintanya Allah dengan Nabi Muhammad. Kita ini Bu, kalau sudah Nabi kita dicintai oleh Allah Pak, insya Allah kita mulia. Contoh logikanya gini, anak kita manja. Terus ada temennya datang, bilang, Pak, anaknya sampean Fulan ini minta duit. Langsung pasti sampean kasih. Kenapa? Ini anak saya manja. Begitu juga Rasul SAW. Dimanja oleh Allah. Dicintai oleh Allah. Apapun yang diminta oleh umatnya, pasti dikabulkan oleh Allah. Apapun yang kita minta. Makanya kita ini jadi umat marhumah. Umat yang dirahmati oleh Allah. Makanya Rasul SAW, wa ma arsalnaka illa rahmatan. Aku tidak utus engkau wahai Muhammad kecuali rahmat bagi seluruh alam. Umatnya Nabi Allah Musa, ketika durhaka sama nabinya, dihabiskan oleh Allah, ditenggelamkan ke laut. Kaumnya Nabi Allah Lut, ketika berbuat dosa, durhaka sama nabinya, dibalik buminya. Semua nabi-nabi selain Nabi kita Muhammad dihancurkan oleh Allah ketika durhaka dengan nabinya. Cuma umatnya Nabi Muhammad, orang-orang kafir yang gak taat, yang gak sholat, tidak langsung dihancurkan oleh Allah, diundur oleh Allah sampai yaumul kiamah. Berkatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa ma kunna mu'adzibina hatta wa ma kana Allah mu'adzibahum wa anta fihim. Sekali-kali Allah tidak akan mengadab suatu kaum sedangkan kau ada di tengah-tengah mereka wahai Muhammad. Makanya Nabi Muhammad ini nabi yang sangat dicintai oleh Allah. Mereka yang enggak sholat, orang kafir, dibinasakan oleh Allah, ditunda nanti yaumul kiamah. Kalau umat-umat dahulu sudah dihabiskan oleh Allah, gak suwe-suwe, entek, wes mari ganti umat yang lainnya. Makanya kita perlu bersyukur kepada Allah. Menjadi umatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lihat Nabi Muhammad Bu, perjuangannya buat kita. Setiap nabi punya doa yang mustajab. Setiap orang nabi punya doa yang mustajab. Semua sudah dipakai. Musa untuk menghancurkan Fir'aun. Nabi Allah Ibrahim untuk menghancurkan Namrud. Semua sudah dipakai. Kecuali satu nabi yang masih disimpan. Yaitu Nabi kita Muhammad. Untuk apa? Untuk memberi syafaat terhadap umatnya nanti yaumul kiamah. Makanya Nabi nanti sujud Bu. Kepada Allah. Makanya kenapa sih Allah itu waktu Nabi Isra wal Mi'raj Allah tunjukkan surga. Muhammad, kamu masuk surga. Delon surga iki, mulai ndukur sampai nisor. Neraka, delon, mulai ndukur sampai nisor. Untuk apa? Semua nabi tidak ditunjukkan loh itu ya. Semua nabi tidak ditunjukkan kecuali satu nabi aja, Nabi Muhammad. Apa hikmahnya? Biar nanti yaumul kiamah Nabi Muhammad gak bingung. Sing diurusi umatnya. Ketika Nabi Allah Adam mengatakan ummah nafsi nafsi, saya masih punya salah sama Allah, dewe-dewe. Nabi Allah Dawud, dewe-dewe, nafsi nafsi. Semua para anbiya mengatakan nafsi nafsi, kecuali Nabi Muhammad. Teriaknya apa? Ummati, 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 umatku, umatku. Allahumma shalli ala Muhammad. Nabi teriak ummati, ummati, mana umat saya? Mana umat saya? Karena Nabi tenang, saya sudah tahu isinya neraka kok. Saya sudah tahu isinya surga. Tak bingung. Yang saya pikirkan umat saya apa? Ketika umatnya kita berjalan di atas sirat. Yang lebih tipis daripada rambut. Lebih tajam daripada pedang. Nabi teriak apa Pak? Bu, Nabi di belakangnya surga. Nabi teriak, ya Rob, salim umati, selamatkan itu umat saya yang sekarang lagi jalan di atas sirat.
La as'aluka ghairu. Saya tidak minta apa-apa selain selamatkan itu umat saya. Lihat perjuangannya Nabi Muhammad, Pak. Alhamdulillah kita punya Nabi seperti Nabi Muhammad. Saya tidak minta apa-apa ya Rabb, selamatkan itu umat saya. Jalan itu umatnya Rasulullah SAW. Surga tidak boleh dinikmati oleh siapapun sebelum kita dengan Nabi Muhammad menikmati terlebih dahulu. Masuk terlebih dahulu. Sampai di dalam kitab diceritakan ada satu Nabi, Bu, Pak, dengan rombongannya datang. Seret. Diketuk pintu surga. Nabi Allah, malaikat Ridwan duduk. Malaikat Ridwan duduk. Ada orang ketuk pintu. Dibuka dikit sama malaikat Ridwan. Dibuka dikit aja. Ada apa? Kita mau masuk surga. Saya dilarang oleh Allah. Dan diperintahkan oleh Allah. Tidak boleh membuka pintu surga ini sebelum Muhammad dan umatnya masuk terlebih dahulu. Datang terlebih dahulu. Allahumma shalli ala Muhammad. Lihat. Kita mulia gara-gara Nabi Muhammad. Surga tidak boleh saya buka pintunya sampai Muhammad dan umatnya datang baru saya buka. Dan itu dengan duduk loh Nabi malaikat Ridwan bukanya itu. Dia disuruh Allah berdiri ketika Nabi Muhammad datang ngateko. Siapapun selain Nabi Muhammad yang datang kon tetap nunggu. Ojo ngatek. Lihat cintanya Allah dengan kita dan dengan Nabi Muhammad. Kita masuk surga, Bu, Pak, beleng. Gelombang pertama masuk. Ketika masuk, surga tambah luas, tambah senang. Masuk lagi, gelombang kedua, tambah luas, tambah senang. Gelombang ketiga, gelombang keempat, surga tambah luas, tambah senang, tambah luas, tambah senang. Selesai umatnya Nabi Muhammad masuk, giliran umatnya Nabi Allah Adam, Musa, Nuh masuk. Ketika umatnya Nabi Allah Musa masuk, surga tambah sempit, tambah sumpek. Masuk lagi gelombang kedua umatnya Nabi Allah Musa. Tambah sumpek, tambah susah. Orang Bani Israel tanya, surga, kamu giliran umatnya Nabi Muhammad masuk, kamu tambah senang. Kamu tambah luas. Giliran kita ini lo masuk, kamu tambah susah. Tambah sempit. Apa maksudnya? Apa katanya surga? Aku diciptakan oleh Allah khusus untuk umatnya Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Makanya Bu, iki enak ngadeg arek. Cek ketok ganteng ya. Makanya apa Bu, Pak? Setiap kita ini Bu, semuanya ya, sudah punya kaplingan di surganya Allah. Kita ini semuanya sudah punya kaplingan. Karena rumah ini sebesar apapun, sebagus apapun yang di dunia ini HGB, mati ditinggal. Iya apa tidak? Rumah kita yang SHM asli, yaitu nanti ketika di surganya Allah. Itu SHM. Kalau di surga, mobil mewah, rumah mewah, HGB. Semuanya ditinggal nanti. Rumah kita yang asli adalah surganya Allah SWT. Setiap kita punya kaplingan. Cuma sama Allah ditawari. Sampai langsung melebet. Apa sih mampir di neraka. Itu tergantung sampean. Loh iya. Loh sampean saking kaplingan dari Allah. Setiap kita dikasih kaplingan. Siji-siji di surganya Allah. Wis. Cuma katanya Allah sakarepmu. Lek sampai langsung mlebu ya mboten napa-napa. Lek abdek mampir ya napa-napa. Lo enak Allah kasih pilihan. Lek sampean taat, genah, ibadah jadi orang soleh ya langsung masuk. Lek gak sembahyang, gak ngaji, TikTokan tok ya mampiro dhisik, Bah. Ya mampiro ke neraka. Menurut kadar dosa kamu baru diambil oleh Allah, dimasuk ke dalam surganya Allah. Loh Allah itu Arhamur Rahimin. Allah itu adil. Kadang-kadang wong gak apa-apa maksiat, Allah itu Rahmanur Rahim. Betul. Cuma ingat Allah itu adil loh. Anda dolim sama manusia, Allah dolim sama Anda. Loh Allah itu adil. Anda baik sama manusia, Allah juga baik. Irhamu man fil ard, yarhamukum man fis sama. Kasihanilah penduduk bumi. Nanti penduduk langit akan kasihan sama Anda. Loh iya Allah itu adil. Ojo kayak wong saiki gak apa-apa gak dosa, Allah itu Rahmanur Rahim. Ya bener memang. Cuma ingat Allah punya sifat keadilan loh. Kamu dolim sama orang, ya Allah dolim sama kamu. Kamu baik sama orang, ya Allah baik sama kamu. Sampai ngemplang duit wong, ya engko pasti dikemplang wong sampean. Lo utang gak bayar, nanti sampean bakal diutangi orang dan gak dibayar juga oleh orang. Allah adil. Iya atau tidak?
Ya kadang-kadang orang kayak ngono, gak apa-apa, Allah Rahmanur Rahim. Allah Rahman, adilnya Allah tidak dilihat. Makanya Nabi Muhammad ini nabi yang paling mulia. Nabi yang paling agung. Tidak ada nabi seperti Nabi kita Muhammad. Waktu ibunya meninggal, umur 5 tahun, sama Ummu Aiman, ayo Muhammad, kita gali kuburan buat ibu kamu. Digalikan, ditaruh. Sudah Muhammad, sabar kamu ya. Malaikat satu langit jerit, ya Rob, ini kekasihmu. Gimana ini ditinggal bapak, ditinggal ibunya. Umur 5 tahun. Katanya Allah apa? Saya yang menjaga dan saya mengawasinya. Katanya Allah. Kenapa? Dijaga oleh Allah. Sampai apa? Malaikat Jibril itu bu, datang ke Nabi Allah Ibrahim 8 kali. Nabi Musa 2 kali. Nabi Isa 4 kali. Datang Jibril kepada Nabi Muhammad. Berapa kali? 24.000 kali. Sampai Nabi Muhammad itu mengalami percobaan pembunuhan 4 kali. Gagal semuanya. Karena yang jaga contohnya Al-Quran. Siapa yang jaga Al-Quran? Allah. Tidak bisa dirubah satu huruf. Pasti ketahuan. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami yang menurunkan Al-Quran dan kami yang menjaganya. Dirubah satu huruf pasti kena. Pasti ketemu. Karena Allah yang menjaganya. Makanya apa? Pernah Rasul SAW ini bu, mungkin cerita ini sudah masyhur. Ada satu orang perempuan Yahudia, ngundang makan Rasul SAW. Ya Rasulullah, ya Muhammad, mari makan di rumah saya, diundang makan. Dengan para sahabatnya. Nabi dikasih dirok. Karena Nabi itu paling senang dirok, yaitu paha. Kasih. Tak taunya diracun bu, dikasih racun. Ketika mau dimakan oleh Nabi, dagingnya ngomong, ya Rasulullah, jangan kamu makan saya. Saya dikasih racun sama orang Yahudi ini. Ditinggal sama Rasul. Satu sahabat meninggal gara-gara makan. Rasul tahu, dipanggil yang punya rumah. Sini. Yang perempuan, sini. Kamu apa maksudnya kamu racun saya ini? Apa kata orang Yahudi tadi? Wahai Muhammad, kalau kamu raja, pasti mati. Cuma lekon Nabi pasti gak mati. Kenapa? Allah yang jaga kamu. Lekon Nabi loh ya. Pasti kamu selamat. Dan kamu pasti dijaga oleh Allah. Makanya Nabi langsung mengatakan, sahabatku, makan ini daging yang beracun ini. Dengan nama Allah. Pakai bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada pengaruhnya racunnya. Langsung sahabat makan semuanya dengan pakai bismillahirrahmanirrahim. Kalau Anda Nabi, pasti dijaga oleh Allah. Lihat. Dijaga oleh Allah. Dagingnya ngomong. Pernah orang Bani Mustolik, ibu-ibu Yahudi Bani Mustolik, ngundang Kanjeng Nabi. Ya Rasulullah, mari ke rumah ya Rasulullah, kita ada perselisihan antar famili. Oh ya, dibawa Rasulullah. Omai wong Arab itu bu, di negara Arab itu kan tidak ada gentengnya. Kalau Anda umroh, yang umroh kan mesti orang Arab itu rumahnya gak ada gentengnya. Rumahnya dibuat atap. Nanti dibuat petak-petak kamar. Kalau musim panas pindah ke atas tidurnya. Jadi tidak ada gentengnya. Jadi kalau musim panas tidur di atas. Kalau musim dingin tidur di bawah. Langsung Rasulullah duduk. Sender di tembok. Yang punya rumah lari bu. Lihat atas. Rasulullah sender sini ya. Dari atas itu dilempar batu besar. Ketika yang punya rumah tadi Yahudi tadi. Ketika naik. Jibril datang. Muhammad kon mulia. Yang punya rumah mau melempar batu besar sama kamu sekarang. Mulia. Langsung ditinggal oleh Rasul. Rasulullah ya Muhammad ini belum selesai. Tidak. Saya mau pulang, tinggal pulang, tidak jadi dibunuh. Makanya Allah yang menjaga Nabi kita Muhammad. Dan kita dijaga oleh Allah SWT. Makanya kita mulia berkatnya Rasul SAW. Karena Nabi tidak ada tandingannya bu. Karena Nabi itu diciptakan dari 2/3. 2/3 cahayanya Allah. 2/3 cahayanya Allah. Ya apa murid cahayanya Allah pak? 2/3 cahaya Allah ditaruh, diciptakan Nabi Muhammad. Menjadi nur cahaya. Makanya wong saiki gak sembahyang, Pak, gak ngaji. Karena tidak tahu biografinya Nabi Muhammad. Tidak tahu sejarahnya Nabi Muhammad. Kalau tahu perjuangannya Rasul SAW. Pengorbanannya untuk kita. Perjuangannya untuk Islam. Cintanya dengan umatnya. Kita tidak akan mampu untuk tidak taat kepada Rasul SAW. Pasti kita taat. Kenapa?
Kita rindu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika membaca sifat-sifatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam yang begitu indah. Yang begitu agung. Sampai tahu Nabi Allah Isa di dalam Al-Quran, dia ngambil tanah liat, Bu. Tanah liat di model kayak burung. Tin faja'ala kahatut toir, dijadikan seperti burung. Fayakunu toiron bi'idni. Ketika Nabi Allah Isa membuat dari tanah liat sebuah patung, yaitu berbentuk burung. Kemudian Allah bilang, kun fayakun, jadi burung. Nabi Muhammad di atasnya itu. Ada satu orang perang, di perang Badr. Putus pedangnya. Diambil di tangan, dia kasihkan Rasul. Ya Rasulullah, pedang saya putus. Rasul ngambil satu rantingnya pohon, Bu. Masih ada daunnya, banyak. Diambil sama Rasul. Satu tangkai. Ini, kamu perang dengan ini. Subhanallah, Bu, ketika diambil sama orang itu, langsung tangkai tadi, satu batang pohon tadi yang diambil oleh Rasul jadi pedang. Yang panjang dan bersinar. Lihat, tidak pakai gambar dulu, tidak pakai bentuk dulu kayak Nabi Allah Isa. Nabi Allah Isa buat dari tanah liat, dibentuk seperti burung, baru dijadikan burung oleh Allah. Nabi Muhammad ngambil pohon, dikasihkan sahabatnya, langsung jadi pedang. Qatil bihada, perang kamu dengan ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya kita ini kalau sampai tak baca sejarah Rasul sampai subuh gak mari. Saking indahnya sifatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya buku mana aja yang kalau menceritakan sifatnya Rasul itu tidak ada habisnya. Karena saking indahnya sifatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah ciptakan sebaik-baiknya bentuk dan sebaik-baiknya apa? Sebaik-baiknya akhlak ada dalam diri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baiknya bentuk, Bu, Pak. Keringetnya Kanjeng Nabi ku ambune wangi. Sampai kalau ke kerajaan Saudi, kalau Raja Saudi itu lewat, Bu, belum datang, masih 10 meter, bau aromanya minyak wanginya sudah tercium. Pulang 10 meter, masih aroma tercium. Nabi Muhammad itu berhari-hari. Kalau ada satu sahabat dipegang kepalanya ya, itu berhari-hari rambutnya berbau wangi. Sampai sahabat tahu, oh kan mari cekel Rasul ya. Kenapa? Rambutmu bau wangi. Itu berhari-hari. Tidak hilang. Sampai pernah ada suatu ketika orang tidak punya. Datang kepada Rasul, ya Rasulullah. Anak saya ini besok mau manten. Terus ya apa? Ya tolong dibantu ya Rasulullah. Oh ya, saya bantu ya. Apa? Kamu besok bawa botol. Yang tutupnya agak besar. Kamu bawa ke sini besok pagi. Ya akhirnya Rasulullah, baik Rasulullah, pulang. Besok pagi datang dengan membawa botol. Yang tutupnya besar. Sama Rasul sallallahu alaihi wasallam dibuka tutupnya. Sikunya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini sikunya ditaruh gini. Itu botol. Taruh bawahnya gini. Kemudian Rasul mengambil satu lidi. Kalau bahasa kita satu lidi. Digosok keringatnya Rasul. Menetes di botol tadi. Sampai hampir penuh ditutup oleh Rasul. Wes, selesai. Besok kalau kamu mau berangkat ke rumah perempuanmu. Kamu ambil satu lidi. Kamu taruh tanganmu, kamu usapkan ke seluruh tubuhmu. Oh baik ya Rasulullah, pulang Bu. Besok mau berangkat ke pengantin perempuan, diambil satu lidi. Diusapkan ke tangannya Bu, digosokkan ke seluruh tubuhnya. Apa yang terjadi? Satu kota Medina berbau wangi. Sak lidi loh itu baruan. Allahumma sholli ala Muhammad. Satu lidi. Berbau wangi satu kota Medina. Gara-gara diambil ke satu lidi dok. Diusap nawai. Satu kota Medina berbau wangi. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu ketika Isra wal Mi'raj katanya Abu Hurairah, katanya Anas bin Malik, baunya lebih harum daripada kemanten. Karena Allah ciptakan Nabi Muhammad dengan sebaik-baiknya bentuk dan sebaik-baiknya akhlak ada dalam diri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak, ini kan ulang tahunnya Rasul. Ulang tahunnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau anak kita ulang tahun, ibu-ibu, bapak-bapak minta makanan, kita kasih makan yang paling enak. Kepingin pakaian, kita belikan pakaian yang paling indah. Kepingin rekreasi, kita bawa ke tempat rekreasi yang paling bagus, paling mahal. Kalau untuk Rasul, apa kado yang terindah? Bukan sholawat. Sholawat 30% nilainya. Kita kan harus ngasih kado sama Rasul di hari ulang tahunnya.
Kado yang terindah untuk Rasul 3, ibu-ibu, bapak-bapak. Sampai pegang ini. Yang pertama, tegakkan syariat Allah. Tegakkan salat iki akeh lho. Gak harus main subuhne meneh. Kabeh apa ndak? Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, jika ada orang berjalan di waktu subuh menuju ke masjid, fasyhadu lahu bil iman. Saksikan orang itu masih punya iman. Yaitu tegakkan sholat yang sekarang ini banyak ditinggalkan ibu-ibu. Anak-anak kita bu, kena wifi. Orang adzan Allahu Akbar, tek 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 tek. Sampai orang keluar masjid masih tek 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 tek. La ilaha illallah. Habis. Sholat enggak. Sehingga apa? Pontang-panting cari rezekinya Allah, tidak dikasih makan sama Allah, tidak dikasih rezeki. Wa man a'radha an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Siapa orang yang berpaling daripada mengingat saya, enggak sholat, tak kayak uripe susah. Siapa orang yang enggak sholat, saya kasih hidupnya susah. Wis. Kalau kita sholat, ngaji, hidup itu pasti enak. Delon kiai bu. Kiai punya pondok, muridnya 7.000. Ono kiai ini kerja, gak kerja. Wiritan tok, ambil sembahyang bengi. Iso ngeimangan anak wong 7.000 orang sampai 10.000 orang. Durung guru-guru nih. Durung gaji guru nih. Durung bangun pesantrennya. Gak kerja blas. Berarti menunjukkan rezekinya Allah. Dengan janji Allah. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhrajan warzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa orang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan problemanya mudah. Dan apa? Allah akan beri rezeki dia tanpa dia sangka-sangka. Kuncinya satu, sholat. Sukses hidup di dunia dan di akhirat itu kuncinya cuma satu. Kalau Anda kepingin sukses, dunia akhirat, sholat. Tulis di rumah kita, yang masuk rumah ini wajib sholat. Selesai. Siapapun tamunya, miskin, kaya, sholat. Tidak ada urusan. Pokoknya masuk rumah kita harus sholat. Tunjukkan kita ini orang yang melaksanakan sholat, menegakkan sholat. Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man taraka shalah wa yatahawan 'alaiha fa huwa adu yaumil qiyamah." Siapa orang yang meninggalkan salat dan gampangkan salat, dia akan jadi musuh saya nanti yaumul qiyamah. Dalam hadis lain, Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man taraka sholata subhi." Apa? Fa huwa mal'un. Orang yang enggak salat subuh dilaknat oleh Allah. Naudzubillah min dzalik, Bu. Jangan sampai di rumah kita ada orang enggak salat subuh, anak kita dilaknat. Iblis kena laknatnya Allah lari. Iblis kena laknatnya Allah lari. Makanya di rumah saya kalau sudah dengar adzan bangun. Gak kecil. Pokoknya kecil-kecil umur 5 tahun ayo sholat bangun. Umur 6 tahun sudah SD kelas 2 bangun. Sholat, habis sholat tidur lagi. Selesai. Yang gede baca wirid dulu sebentar. Habis itu tidur lagi. Yang penting kita biasakan. Sholat subuh. Jangan sampai tidak sholat subuh. Karena apa? Dilaknat oleh Allah. Kalau sudah di rumah kita, Bu, ada orang yang dilaknat oleh Allah. Bagaimana rumah itu akan tentram? Bagaimana akan menjadi baiti jannati? Bagaimana akan timbul sakinah wal mawaddah wal rahmah? Kalau ada orang yang meninggalkan sholat. Nabi mau meninggal, dia bilang sholat. Rasul sallallahu alaihi wasallam kata Sayyidatina Aisyah, Nabi itu kalau sudah dengar adzan, seakan-akan orang asing, tidak kenal saya tidak kenal beliau. Langsung berangkat sholat. Kita ini kepingin tahu enggak? Kita ini dicintai oleh Allah apa enggak? Dekat enggak sama Allah? Barometernya dengar adzan. Ketika kita dengar adzan, bagaimana kita? Masih saya nonton TV, ngobrol, rokokan, dinas, kerja. Berarti itu barometer kita. Berarti kita orang jauh daripada Allah. Cuma begitu dengar adzan, kita langsung berangkat. Berarti kita orang dekat sama Allah. Karena yang ngasih minum kita siapa? Allah. Ini air ngambil dari mana, Bu? Dari bumi. Buminya Allah. Satu pari ditanam di bumi. Allah munculkan jutaan pari. Bisa dimakan orang satu dunia. Miliknya siapa ini tanah? Allah. Oksigen 24 jam. Sampai gak bayar loh ini. Coba dikon bayar. Mikir sampai. Dalam lo kena sesek. Orang kalau kena asma, beli yang besar. Dimasukkan ke hidungnya. Berapa itu? Yang gede sampai jutaan. Kita 24 jam miliknya Allah. Bebas. Cuma Allah minta satu loh. Sembayango. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa. Wis. Allah tidak tahu kerjaan kita. Allah tidak tahu bos kita.
Allah tidak tahu atasan kita. Yang penting kamu sholat. Yang ngasih makan bos kamu saya. Yang ngasih atasan kamu makan saya. Yang ngasih rezeki dia saya. Yang memberi nikmat dia saya. Semuanya saya. Jadi kau taat atau mbak aku. Ojo belani kerjaan terus kau tidak sholat. Allah tidak mau tahu. Allah tahunya kita sholat. Karena itu kunci kesuksesan hidup di dunia dan di akhirat, Pak. Saya kira masjidnya api-api. Mana ke sholat subuhnya? Berapa? Sholat subuhnya bisa kita hitung. Orang-orang yang sholat subuh sama yang tidak sholat subuh. Enggak lakinya, enggak perempuannya. Ini alhamdulillah Bu, Pak, tidak ada pengajian subuh. Saya buka pengajian subuh itu di daerah BCF, Sidoarjo Bu. Itu sampai 80 orang yang hadir. Gak wedok, gak lanang loh ya. Sampai 70-80 orang. Subuh loh itu. Jam 3 masjid sudah penuh. Orang perempuan yang tua-tua sudah masuk, yang laki sudah masuk jam 3. Saya berangkat jam 3. Itu sudah banyak orang sholat tahajud di situ. Subuh, habis sholat, baca wirid sebentar, langsung pengajian, sampai jam 5:30, isyrok bubar. Di absen yang hadir. Itu jam 3 sudah pada bangun. Masjid-masjid perumahan lu ya, tak tahu perumahan sini. Masjidnya apa jam 3, anak wongnya apa ndak? Apa digerendel sian? Lu sampai kau tak percaya, lu saya ini ngisi pengajian di perumahan-perumahan ibu-ibu, bapak-bapak. Di perumahan mana? Delta Sari. Itu jam 3 sudah banyak ibu-ibu, bapak-bapak masuk ke masjid. Sudah sholat tahajud. Karena sholat kunci kesuksesan hidup di dunia dan di akhirat adalah sholat. Man hafadha sholat asya bi khairin wa mata bi khairin. Siapa orang yang menjaga sholat 5 waktu dan sholat Jumat, hidupnya pasti penuh kedamaian. Dan matinya husnul khotimah kalau sholat. Wong wedok saiki kan ndak Bu, TikTokan pinter sembahyang enggak becus. La ilaha, apakah termasuk di sana? Enggak termasuk, alhamdulillah. Kalau termasuk coba berdiri, saya ingin lihat orangnya. Ya gara-gara apa TikTokan ini Bu? Kalau sampai enggak kerja, mending enggak usah beli HP kayak gini. Kalau kerja enggak apa-apa. Yang enggak kerja, wis kayaknya HP yang biasa, yang jadul aja. Yang kerja enggak apa-apa, cuma dibagi waktu. Kapan kita buka ini? Kapan kita buka Al-Quran? Kapan kita baca SMS? Kapan kita baca Al-Quran? Kapan kesempatan kita dengan HP? Kapan kesempatan kita untuk sholat? Jadi harus dibagi. Jangan dihabiskan untuk ini aja. Gak di warung, gak di oma, kadang dijak ngomong. Ini penyakit Bu, tergantungnya megang. Pak, lek digaya api, daya api, lek digaya lek dadi Kadang-kadang di pengajian, tek, ustadz yang ceramah ini mak gak ngereken. Ya gak pinter-pinter, atau ngaji setahun. Loh iya, karena ngaji bawa HP. Apalagi yang ikut grup. La ilaha illallah. Ada teman saya itu Bu, Pak, 1 hari buka 1000 SMS. Tawaran sampean gak sompek Pak. Ya siapa lagi? 1000 SMS. Entek itu. Lah sampean gak ngaji oleh sak juz iku Pak. Ngaji oleh sak juz. Dikiran oleh piro. Makanya kalau tidak perlu grupnya, cari grup yang baik-baik. Grup pengajian. Jadi isinya apa? Tausiah. Isinya bagus. Ojo isinya ngerasani wong tukaran mlebu HP. Wis ngerasani wong tukaran. Oh grup-grup kayak gitu. Buaan ae. Saya keluar. Loh kenapa? Tidak ada manfaatnya ini. Yang Islami, yang ada manfaatnya. Pengajian, tausiah, di-share. Nah, itu ada manfaatnya. Jadi kapan kita buka ini dan kapan kita membuka Al-Quran. Kapan kita membaca ini dan kapan kita membaca Al-Quran. Jangan gara-gara ini Al-Qurannya tertinggal. Jangan. Kenapa? Al-Quran jauh lebih baik daripada ini. Al-Quran yang Allah turunkan obat bagi siapa orang yang sakit zahir dan penyakit batin. Al-Quran. Yang kedua, kado yang terindah untuk Rasul. Longgo ndek pengajian. Hadir pengaji, iki akeh. Cuma lek benulan gak sampai sakmene, gak lanang gak wedok. Lu saya hadir kok, ndak sampai sakmene. Gak lanang gak wedok. Kenapa? Iblis itu Bu, ndak mau kita duduk di pengajian. Mending kalau lunggu-lunggu pengajian ono meneh.
Nanti minggu depan ada lagi, minggu depan ada. Itu kalimat iblis yang dilontarkan ke hati kita. Iblis tak mau sampean dadi wong pinter. Karena apa? Gak iso dadi konco dhek ndek neraka. Jadi iblis saiki pinter. Waduh, gak iso dadi koncoku ndek neraka. Makanya kita tidak boleh ngaji. Ngaji berat. Iki TV ini acara api iki. SMS. Sehingga kita tidak mengaji. Orang tambah sering ngaji, tambah pinter. Tambah pinter, tambah dekat sama Allah. Tambah malas ngaji, tambah bodoh. Tambah bodoh, tambah jauh daripada Allah. Wong bodoh mbek setan kayak bal, tiga tendang-tendangan tok mbek setan. Makanya iblis itu ketika masuk masjid, Bu, apa melbu, gak wani deh. Karena ada orang alim tidur, orang bodoh ibadah. Ditanya sama satu orang, iblis kenapa tidak masuk? Enggak, saya kalau masuk, orang itu tak ganggu. Yang alim bangun, yang alim ngajar yang bodoh nanti. Eman, wis jano iki bodoh ae. Makanya iblis tidak mau orang kita jadi orang pinter. Apalagi yang umurnya sudah 50 tahun. Sudah ngantri mati. Tiketnya sudah deket, umurnya wis 50. 50. Umurnya wis cedek. Gak ono tangi subuh jam 3. Diaman itu ibu-ibu, ndak laki ndak perempuan. Kalau sudah umur 40 tahun, itu kasurnya dilipat separuh. Maksudnya apa? Ndak ada bangun subuh, sudah jam 3 munajat sama Allah. Apalagi seumurnya 50. Sudah tidak ada waktunya ngobrol, lunggu-lunggu, rokokan. Tidak ada. Sholat di masjid, duduk di pengajian, sholat tahajud. Wis. Karena apa? Tahu, aku kemarin ini berangkat muli, rek. Tidak bisa nolong saya kecuali saya sendiri. Yang bisa menolong kita, ya kita sendiri. Tetangga, bapak, ibu tidak bisa menolong. Yang bisa nolong adalah kita sendiri. Apa yang menolong kita? Amal soleh kita. Sholat, ngaji, kumpul sama orang soleh, cinta dengan orang soleh, duduk dengan ahli ilmu, cinta dengan ahli ilmu. Wis. Itu yang menolong kita. Makanya jangan sampai ini ada alhamdulillah Bu, di sini ada pengajian keliling. Pak Yogi dan lain-lainnya yang mengadakan. Ada burdaannya, ada rotipannya. Alhamdulillah. Sampai kecipratan rahmati, beliau yang baca. Sampai kecipratan rahmati. Satu perumahan dapat rahmatnya Allah gara-gara mereka. Cuma tidak sadar nanti kalau mati. Lek mati ya Allah, coba aku melok enak ya. Semari. Tidak bisa. Lu tidak bisa dipungkiri, hidup ini pasti. Akhirat juga pasti. Ini kan hidup hanya transit. Kita ini transit. Dikasih transit cuma 70 tahun tok. Mari ngono boleh. Yang kita bawa adalah amal soleh kita. Makanya kita masih punya kesempatan umur, kesempatan kesehatan. Mari kita bergunakan untuk beramal soleh. Supaya apa? Celengan kita besar, celengan kita penuh. Sehingga kita apa? Mati gak butuh sama orang. Kalau kita gak butuh sama orang di dunia, jangan butuh sama orang nanti di akhirat. Jangan hidupnya kaya raya, nanti di akhirat terlunta-lunta. Percuma. Di dunia sementara waktu, di akhirat kekal abadi. Makanya ada pengajian ibu-ibu, bapak-bapak hadir. Males gak males, sadar diri. Awak ini berangkat, ini yang kita bawa. Yang ketiga, hidupkan sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sunnahnya Rasul khusus untuk sholat Jumat. Kata Imam Ghazali, setiap orang laki-laki muslim untuk sholat Jumat usahakan pakai kopiah putih, pakai baju putih. Khusus sholat Jumat tok lo ya. Nanti Selasa, Rebo, Kamis, Sabtu, Minggu bebas. Untuk sholat Jumat usahakan pakai kopiah putih, pakai baju putih. Kalau pakai baju dinas tidak bisa dirubah, yo melok sunai kopiah tok. Tuku kopiah 10.000 sing iso dilempit Pak. Gaya kopiah. Kopiah nasionalnya ditaruh dulu. Engkok sampean mari sembahyang asar, gaya kopiah nasional doreng sak karepe sampean. Khusus untuk sholat Jumat. Pakai kopiah putih. Setiap orang muslim harus punya baju putih satu, kopiah putih satu. Untuk sholat Jumat tok. Wis, kata Imam Ghazali. Man ahya sunnati inda fasadi ummati kana ma'ifil jannah. Orang yang menghidupkan sunnahku dikala umatku sudah fasad, rusak seperti ini. Kita hidup di akhir zaman ini. Dia akan bersama saya nanti di surganya Allah. Makanya 3 kadonya Rasul, jangan kita ikut maulid sana, ikut maulid sini, cuma tidak ada perubahan. Sehingga sembahyang tetap gak sembahyang, percuma. Berarti hadir maulidnya buat pantas-pantasan aja. Mari kita gembirakan hatinya Rasul dengan adanya momen hari kelahiran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka semoga acara ini diberkahi Allah dan kita diberkahi Allah dan semoga kampung ini dijaga oleh Allah.
dan semua penduduknya dia orang soleh dan soleha. Bihaqqi rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wa bihaqqi rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu ahsanul jaza ilal Habib. Request dari Al Habib Ya Tarim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ya Tarim, Ya Tarim, Ya Tarim, Ya Tarim. على حبيب
ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya watan minal iman, wala takun minal iman. inadu ala al-watan. Al-watan ya al-watan ya al-watan. Al-watan minal iman, wala takun minal iman. inadu ala Al-watan Indonesia.
Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga semuanya barokah. Wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.